untuk rumah sakit Durensawit kita berlakukan semua linennya itu linen infeksius. Per 6 bulan sekali kita dilakukan swab linen. Swab linen itu diambil sama sampelnya dari Labkesda. Oh, langsung dari Labkesda. Dari tahun 2022 sampai saat ini sudah dilakukan dan alhamdulillah semuanya 0. Ada alat disimpan di situ. Kita punya 2 scan untuk scan linen kotor. Jadi saat linen masuk, kita sudah tahu di dalam plastik ini, oh adanya linennya ada spray sekian. Kita per tahun 2024 pencucian itu sudah mencapai 1.000 kilo per hari. Podcast Pojok Obrolan Sehat Broadcast. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hai Sobat Sehat, kembali lagi di acara Podcast Pojok Obrolan Sehat Broadcast. Oh gitu. Oh gitu ya. Harus panjang. Oh gitu. Broadcast. Oh, iya. Pojok Obrolan Sehat Broadcast. Oke. Hari ini kita kedatangan tamu. Ini jarang terlihat di rumah sakit, hanya ada di dalam biasanya. Diumpetin ya. Ini ada Bu Isna ini. Oke. Apa kabar? Aku bilangnya Teis ya. Teis ya. Karena lebih familiar kalau di sini kan manggilnya Teteh. Oh iya, yang punya laundry. Oh iya tuh di spill tuh kan. Itu yang punya laundry gitu. Oke. Oke. Teis ini bekerja di bawah di area laundry ya Teh. Jadi di Rumah Sakit Durensawit ini kalau belum tahu Sobat Sehat semua, kita punya laundry yang kita kelola sendiri. Ya. Jadi sudah pakaian-pakaian pasien kayak selimut, terus spray gitu. Nah itu sudah dikelola oleh rumah sakit sendiri gitu. Nah gimana sih sebenarnya cara mengelola laundry ini di rumah sakit ini? Kita tahu kan sebenarnya rumah sakit ini kan kalau kita bilang kan ya sumber penyakitnya di sini gitu kan. Terus ada kontaminasi di situ. Terus bagaimana cara mensterilkan itu? Nah, itu akan dibahas pelan-pelan satu-satu 30 menit ke depan. Siap. Bersama yang ahlinya ini. Oke. Sama-sama belajar ya Mas. Oh, sama-sama belajar ya. Oke, Teh. Saya mau nanya dulu pengalamannya di laundry ini sudah berapa lama? Di laundry ini pertama masuk tahun 2002 emang sudah di laundry ya. Oh, sudah di tahun laundry. 2005. Ya, dari 2002 sampai 2005. Boleh deketin lagi Teh. Dari tahun 2002 pertama kali rumah sakit dibuka emang Isnen itu udah di laundry. Sampai tahun 2005. Terus akhirnya melanglang buana tuh kemana-mana. Qadarullah ya, pindah lagi ke laundry lagi tahun tahun 2022 sampai saat ini. Oh, 2022. Balik lagi. Oh, oke, baik lagi. Jadi 2022. Iya, sempat off karena keliling ya kemana-mana ya ke unit lainnya. Dan akhirnya balik di 2022 mengelola laundry sampai sekarang. Ya. Kalau perbedaannya kan tahun 2002 itu kita nyuci di luar. Pihak ketiga. Betul. Nah, kembali ke tahun 2022 akhirnya kita melakukan laundry mandiri, artiannya kita mencuci sendiri, mengelola sendiri. Oh, mencuci sendiri dan mengelola sendiri ya. Iya, mulai dari anggaran sampai pencucian, sampai kita linen bersih itu diterima sama pasien dan petugas rumah sakit. Oh iya, sekedar info aja nih buat Sobat Sehat semua. Kita kan penanganan khusus psikiatri ya. Yang belum tahu mungkin pasien-pasien psikiatri kita itu bajunya dari kita semua. Iya betul. Iya. Baju-bajunya dari kita semua. Jadi memang pasien ketika masuk ke Rumah Sakit Durensawit itu dia sudah langsung dikasih baju yang khusus emang untuk pasien psikiatri. Gitu ya Teh? Betul. Iya. Baru pulang baru ganti ya? Pulang baru ganti. Iya. Termasuk pasien panti ya. Iya, sudah panti. Siapkan. Mau pasien umum, mau kelas 1, kelas 2 atau VIP. Kita sudah siapkan semua untuk pakaian ya, baju. Khusus untuk pasien psikiatri ya? Ya, pasien umum juga ada untuk beberapa. VIP sebenarnya sudah ada bajunya. Oh, ada bajunya. Iya, ada bajunya, nanti insya Allah udah bisa kita distribusikan. Oh, udah mulai didistribusikan. Ya, Oke, mungkin, keren banget. mau kita mulai distribusikan. Oke. Nah, kalau boleh tahu nih sebenarnya
proses laundry itu kayak gimana sih Teh kalau misalnya bisa dijabarkan nih? Proses laundry proses laundry di Rumah Sakit Durensawit itu kayak gimana sih? Sampai pasien itu bisa mengenakan atau mungkin bisa dinikmati spraynya terus sarung bantal linen-linennya lah. Gimana? Alur ya. Sedikit alur itu jadi mulai dari linen turun di troli nanti yang nugas yang ke laundry itu kan petugas HK housekeeping. Nanti mulailah kita pencucian dari awalnya kita timbang dulu. Habis ditimbang kita memilah tuh. Kalau di laundry kan ada infeksius dan non infeksius. Ada infeksius dan infeksius. Tapi untuk Rumah Sakit Durensawit kita berlakukan semua linennya itu linen infeksius. Oh gitu. Ya. Jadi perlakuannya sama infeksius semua. Cuman ada kategorinya. Oh ada lagi. Ya. Infeksius berat itu untuk seluruh ruang rawat inap. Seluruh ruang rawat inap. Untuk infeksius ringan itu dari poliklinik, penunjang medis, contohnya lab, radiologi, sama ruang rawat inap untuk perina anak-anak itu untuk kita infeksius ringan. Ada tambahan satu lagi. Apa tuh? Untuk pencucian treatment khusus untuk ruang OK. Jadi untuk kadar chemicalnya prosesnya itu dia pengambilannya jauh lebih banyak untuk chemical. Kita selama pencucian treatment itu tadinya sih tidak ada treatment. Cuma karena kok OK ini sering ada riwes ya, artinya cuci ulang, artinya pemborosan untuk rumah sakit. Kita akhirnya panggil pihak ketiganya, gimana caranya biar tidak ada riwes nih, berkurang riwesnya untuk akhirnya ketemulah dengan program treatment. Dan sampai saat ini setelah ada program treatment itu tahun 2023 kita kaji akhirnya alhamdulillah nggak pernah ada riwes tuh untuk ruang OK. Di tahun 2023? Iya 23 maksimalnya itu kita langsung di tahun 2024 sampai saat ini hampir tidak ada riwes untuk linen OK. Ya. Keren. Pengennya sih semua linen yang ada di Durensawit itu untuk rawat inap juga tidak ada pencucian ulang ya. Gitu. Tapi tetap ada, tapi sesuai dengan SPM kita tercapai. Tapi mulai dari pemilahan tuh, setelah pemilahan gimana? Kita pemilahan itu tidak karena kita tidak boleh milah. Pemilahan itu hanya dari kantong plastiknya saja. Jadi setiap itu di kantong plastikin? Jadi kantong plastik itu kita kasih nama ruangan. Jadi misalkan dari ruang arbey, belimbing, berarti itu masuk infeksius berat pencuciannya. Nanti terlihat lagi di plastiknya ruang perina, radiologi, laboratorium, CSSD, kita itu cucinya pakai infeksius ringan. Kalau OK sudah terlihat, kalau OK udah jelas, sama riwes ya. Riwes itu kita cucinya pakai treatment. Jadi sekali cuci itu udah langsung bersih, tidak ada cuci ulang lagi. Terus setelah itu apa lagi Teh? Setelah pemilahan? Setelah pemilahan kita langsung cuci. Kita punya mesin udah barrier, artinya ada 2. Saat pencucian kita di pintu yang kotor, saat penggamilan linennya setelah dicuci itu udah masuk di ruang bersih area. Di ruang yang berbeda. Di ruang yang berbeda. Jadi tidak terjadi infeksi silang. Berarti sebenarnya di area yang kotor itu ruangnya berbeda dengan betul. Iya. Jadi saat linen sudah proses pencucian selama 90 menit, kita ngambilnya di dalam untuk dimasukkan ke mesin pengering. Langsung. Ya. Terus kita pemanasnya itu pembilasan terakhir dengan air panas dengan suhu 90 derajat Celcius. Biar apa tuh? Biar infeksinya insya Allah mati. Gitu. Yakin ya? Yakin sudah tidak. Karena per 6 bulan sekali kita dilakukan swab linen. Swab linen itu diambil sama sampelnya dari Labkesda. Langsung dari Labkesda. Dari tahun 2022 sampai saat ini sudah dilakukan dan alhamdulillah semuanya 0. Nol. Alhamdulillah. Tidak ada infeksi. Maksudnya tidak ada apa ya. Jadi emang bersih linennya. Berarti kan dari chemicalnya sampai prosedur pencucian artinya semua sudah mengikuti prosedur yang sesuai sudah dengan ditetapkan standar ya? Sama rumah sakit, SPO-nya kita semuanya. Setelah itu gimana Teh? Setelah dikeringin, dikasih air panas 90 derajat. Dikeringin di air panas, kita biasa
pemilahan kita punya 2 mesin untuk penyetrikaan. Yang tidak berkancing kita taruh di mesin roll. Oh ada itu Ada, khususnya. betul. Perbedaannya roll sama press. Kalau press itu yang berkancing kita harus dilipat terlebih dahulu, baru kita setrika. Tapi kalau yang di roll kita setrika dulu, baru kita lipat. Oh bedanya gitu ya? Ya betul. Dan berkancing dan tidak berkancing. Suruh sih Mas boleh ke bawah untuk ambil video. Oh iya, udah pernah sih sebenarnya, cuman terakhir itu memang kan belum semua prosesnya nih. Ini biar sebenarnya saya udah tahu ya. Cuman saya mau kasih tahu doang ke sobat sehat ini. Prosesnya seperti itu. Ada ruang yang terpisah antara menaruh laundry dengan ngambil setelah laundry dicuci. Itu dengan sekat yang lumayan tebal ya. Tebal sih sebenarnya. Emang 2 ruangan yang berbeda gitu. 2 ruangan yang berbeda. 2 ruangan yang berbeda. Dengan pintu masuk yang berbeda. Berbeda tuh. Jadi memang ada ruang infeksius untuk. Betul. Untuk teman-teman di rumah sakit jangan khawatir. Insya Allah kuman itu sudah mati ya. Mati ya. Ya karena prosesnya itu, dan kita punya mesin yang cukup bagus, punya ruangan yang kita cukup bagus, dengan fasilitas sekarang di laundry itu udah sangat cukup bagus Mas. Dengan penyimpanan kita di ruang penyimpanan, lemarinya berbeda. Dengan distribusi, ada lemari distribusi juga. Oh jadi setelah disetrika, setelah itu ditaruh di tempat penyimpanan. Betul. Setelah disetrika kita langsung masukkan ke lemari penyimpanan. Nanti sama untuk distribusi sama info ya Mas, kita udah melakukan RFID. RFID itu radio frekuensi. Jadi di dalam baju, di dalam linen rumah sakit itu kita udah dikasihkan seperti kalau dulu namanya barcode ya. Jadi ada alat disimpan di situ. Kita punya 2 scan untuk scan linen kotor. Jadi saat linen masuk, kita sudah tahu di dalam plastik ini, adanya linennya ada spray sekian. Oh itu udah langsung tahu? Sudah langsung tahu. Pakai RFID itu? RFID itu. Oh keren banget keren, sih. Keren. Dan itu sudah berjalan. Baru tahu itu. Iya, ini info ya. Maksudnya kita udah terima kasih untuk tim manajemen. Terima kasih banyak karena sekarang laundry jauh lebih baik, jauh lebih meningkat. Karena untuk pengurangan kertas juga ya. Jadi kalau untuk laporan bulanan juga kita udah bisa langsung rekap langsung di dalam sistem. Ya? Betul. Jadi 1 hari ini ada linen kan kita banyak ya. Ada baju, ada celana, ada spray, ada lakan dan teman-temannya ya. Jadi 1 hari ini linen yang tercuci di pagi hari itu ada 500. Itu udah terekam langsung. Oh udah RFID itu merekam itu? Betul, RFID yang merekam. Tapi kita tetap hitung manual. Itu lebih make sure lah ya. Iya, jadi nanti kita gabungkan ya. Nanti ternyata emang valid ya. Walaupun ada minus-minus sedikit wajar ya. Jadi gitu. Untuk distribusi juga kita di sini laundry itu berbeda dengan rumah sakit yang lain. Untuk di Durensawit itu kita HK yang menyerahkan linen kotor, HK juga yang mengambil linen yang bersih. Dibantu oleh housekeeping gitu. Betul, ya. Jadi di rumah sakit ini ada housekeeping. Tenaga kita juga kan kita di laundry itu ada 8. Satunya PJ, yang 1 khusus untuk distribusi, yang 6 itu adalah operator. Oh, dan itu shift atau gimana? Iya, betul. Jadi shift sore kita ada 3 orang, itu operator semua. Di shift pagi masih ada 4. Kalau ada 1 libur, tinggal 3. Tapi tinggal 3. Tapi insya Allah semuanya kita tidak pernah. Dengan tim yang terima kasih buat tim laundry ya, mereka bekerja dengan kekeluargaan, profesional. Jadi tidak ada kita berkeluh ya. Alhamdulillah, biar semua yang kita bawa pulang itu berkah. Amin, amin. Nah, kalau masalah ini kan tadi itu prosesnya sampai nanti dihantar lagi oleh HK ke ruang-ruangan. Betul. Berapa kapasitas sehari rumah sakit Durensawit ini bisa mencuci dari 2 shift itu? Pertanyaan ini nih. Jadi kita per tahun 2024 pencucian itu sudah mencapai 1000 kilo per hari. 1000 kilo per hari? Betul.
1000 Non kilo. stop. Non-stop. Itu dengan 2 shift. Dengan 2 shift. Jadi pagi itu bisa sampai 700 kilo. Pagi 700 kilo. Pagi 700 kilo. Nah, nanti sorenya bisa sampai di atas 300 kilo. Oh, berarti emang maksimalnya di pagi hari itu memang. Ya, pagi hari tenaganya lebih banyak. Oh, lebih fresh bisa juga. 4, kalau lagi full kita 4. Kalau ada yang cuti berarti kita 3. Gitu kan. Tapi semuanya terselesaikan. Terselesaikan. Ya. 1000 kilo. Saya cuci baju 5 kilo aja udah nyerah. Udah nyerah ya. Jadi kalau di rumah ada cucian untuk 1 minggu kita merem. Oh, ya. Karena biasa 1000 kilo sehari kapasitasnya. Dan itu dilakukan hanya dengan 2 shift itu ya? Dengan 2 shift ya. Ada liburnya gak sih? Ada. 6 hari kerja, libur 1 hari. Oh, tapi tetap laundry itu tetap Senin sampai Minggu masuk? Iya. Bekerja setiap hari? Iya, betul. Jadi kita tidak ada Sabtu Minggu tetap libur karena kan shift itu kan pulangnya jam 2. Oh, oke. Oh, Sabtu Minggu tetap libur. Iya, Oke. Sabtu Minggu tetap buka. Oh, tetap buka. Sabtu Minggu tetap. Yang libur itu saya. Oh, manajemen yang ngatur ya. Iya. Tapi semuanya dengan semangat teman-teman. Semuanya tidak pernah mereka mengeluh. Oke. Berarti pelayanan laundry Senin sampai Minggu. Betul. Itu buka. Dan per harinya itu 1000 kilogram, di atas 1000. Oh, di atas 1000. Jadi aku bikin rata-rata 1000 lah. Walaupun ada di atas 1000 ya. Selalu di atas 1000 kilo. Selalu di atas 1000 kilo. Ya lebih dikit tuh gak apa-apa. Lebih 100 bisa kali ya. 100 kilo. Iya, karena kalau linen Oka itu lagi operasinya banyak, 1 hari dinas pagi itu bisa sampai 200 kilo. Oh, Oka itu hanya untuk Oka, iya. Karena kita kapasitas mesin itu 1 kali cuci per siklus namanya ya. Satu kali siklus itu sebenarnya bisa sampai 100 kilogram. Tapi kan kalau kita bilang tidak bergerak di dalamnya gitu. Jadi biar maksimal pencuciannya kita bikin 68 kilo. Oh, jadi, itu maksimal? Maksimal. Kita 68 kilo? Ya betul. Jadinya biir di dalamnya itu mereka itu terurai ya. Berputar lah. Banyak bergerak jadi ngeluarin yang kotor-kotornya lah. Oke. Jadi maksimal harus 100 jadi hanya 68 yang digunakan. Betul. Jadinya biar hasilnya maksimal. Sama satu kita punya kerja sama tim HK ya. Kita namanya adanya pre-wash, pracuci. Jadi sebelum linen dikirim ke laundry, seandainya ada cairan tubuh pasien, ada muntah, ada darah, ada pup, itu mereka akan dicuci dulu di awal. Enggak dicuci. Jadi hanya ditaruh di 10 hok, diguyur dengan air mengalir, kan akan turun ya. Nah habis itu baru disemprot dengan RCP07 pelunak. Jadi saat masuk ke ruang linen itu sudah dicatat di plastiknya linen infeksius. Gitu. Biar lebih, jadi tidak padat, akhirnya terurai dan akhirnya pencuciannya itu kita tidak maksimal ya. Betul. Jadi sudah basah, sudah dibuang. Jadi tidak ada linen yang ada cairan tubuh manusia saat dimasukkan ke dalam mesin laundry. Oh, sebenarnya itu tadi pertanyaan selanjutnya sih, gimana? Gitu ya. Jadi udah dijawab ya. Karena satu alur ya. Iya, satu alur. Ya. Nah, pertanyaan teknis sebenarnya. Antara infeksius berat, sedang dan ringan, apakah chemicalnya akan berbeda? Pasti berbeda. Pasti berbeda. Iya. Tarikan chemical ya. Tarikan chemical. Iya. Okay. Kalau untuk treatment jauh lebih banyak. Untuk perhitungannya silakan ada di bawah. Untuk tarikannya untuk yang linen infeksius ringan, berat, sama treatment tarikan chemical akan lebih berbeda. Yang lebih banyak itu treatment. Ya itu tadi. Pengennya biar tidak ada rewash, boleh nggak manajemen aku nyucinya semua pakai treatment? Biar tidak dua kali kerja ya. Sebenarnya bukan 2 kali kerja. Saat ada pencucian rewash, artiannya kan kita nyucinya treatment lagi. Berarti kan chemicalnya bisa jauh lebih boros. Lebih baik 1 kali cuci treatment, tapi tidak ada rewash. Oh gitu. Tapi sebenarnya nih laundry-nya RSKD Durian Sawit ini bisa gak sih keluar? Oh boleh. Itu targetnya tim laundry ya. Targetnya IPML.
Apa tuh IPML? IPML instalasi penunjang medik lain. Oh, oke. Targetnya akan menerima pencucian linen dari luar. Oh, akan menerima pencucian linen dari luar. Betul. Okay. Dari rumah sakit, dari klinik-klinik, boleh juga dari umum. Oh, gitu. oke. Iya, tapi targetnya sih hanya untuk kesehatan ya. Oh, masih untuk kesehatan ya. Untuk kesehatan karena kan prosesnya karena kan tidak ada setrika uap. Kalau untuk umum kan harus ada yang uap ya. Kalau ini kan hanya linen-linen yang emang punya linen rumah sakit, linen medis lah istilahnya. Maksudnya kan beda ya, beda pakaian. Kalau ini kan kita press malahan jadi berbeda hasilnya gitu. Kalau ada mungkin nextnya untuk umum juga bisa. Oh, itu ke depan lah. Kedepannya ya. Tapi kalau untuk sekarang ini untuk lebih kedepannya lagi pengennya dari sekitar Jakarta Timur ya, ada puskesmas, ada klinik-klinik kan mereka melakukan ada tindakan-tindakan kecil kan, nyucinya pengennya ya kita targetnya emang pengen kita nyuci dari luar kita terima. Oh, jadi sebenarnya misalnya rumah sakit luar, klinik dari luar, puskesmas itu betul, bisa nyuci di rumah sakit Durensawit ya? Ya betul. Okay. Untuk unit costnya untuk tarifnya sih sudah terhitung. Sudah ada. Karena dari per item linen itu kan kita dari taruhlah baju pasien beratnya berapa gram akan terhitung dengan chemical yang per milinya itu berapa. Terus karyawannya itu kan sudah terhitung, sudah dihitung juga tenaganya, insentifnya, gajinya itu sudah terhitung sama susut mesin. Dari ada pemakaian mesin ya. Jadi untuk mendapatkan satu tarif itu ada teman-temannya, ada perhitungan lainnya mulai dari. Dan itu sudah dihitung lah ya. Sudah gitu. Spill sedikit sekitar 16 sampai 20 ribu. 16 sampai 20 ribu per kilo. Dan kita kapasitas aja udah 1000 kilo di sini ya. Betul. Dan itu masih bisa nambah? Tambahin lahan, boleh. Kalau untuk yang umum ditambahin lahan, tambahin mesin boleh. Kita siap, tapi siap juga ditambahin tenaga. Oh gitu ya. Oke nih, menarik sebenarnya. Memang karena jarang dilihat orang, laundry itu bekerja di ruangan yang memang khusus dan jujur ke dalam itu lumayan agak panas ketika di bagian setrika ya. Bagian setrika tuh agak lumayan panas. Tapi memang udah ada pendingin, udah ada kipas angin juga. Sudah ada, jadi memang emang kan panas yang dihasilkan dari ada 2 mesin cuci, 3 mesin pengering, 1 mesin roll, 1 mesin press. Itu kalau semuanya bebarengan menyala saat operasional, panas AC pun pasti akan kalah. Oke. Ya. Tapi minimal pas masuk udah adem. Tapi udah selesai operasional mesin udah istirahat, kita akan mendapatkan adem kembali. Oh, adem lagi. Ya. Tapi boleh kita istirahat ke ruang adminnya udah dingin. Oh ya. Jadi kayaknya petugas laundry ini deh, kalau lagi agak lelah pindah ke ruang admin dulu, nggak usah dulu. Iya, pindah ke ruang admin untuk menghirup hibernasi ya. Hibernasi. Relax juga kan? Iya, boleh. Di dalam itu pekerjanya semuanya sersan ya. Sersan. Serius tapi santai. Tapi di situ ada indikator suhu ruangan? Ada. Oh ada. Dari ruang pelipatan itu ada indikator suhunya. Nah dan tiap hari kita catat. Saat kita masuk, kita checklist ya. Dan itu ada grafiknya kok. Terus setelah pelayanan itu akan dicatat kembali berapa gitu. Jadi semuanya bekerja sebagai ya sesuai dengan prosedur yang udah ada yang sudah di SOP-kan lah ya. Sudah di SOP. Oke. Kalau kita lihat sebenarnya laundry ternyata sebegitu kompleksnya, harus memikirkan ruangannya, infeksiusnya harus di sini, pengambilan di sini dan sebagainya, dan itu menyenangkan karena ternyata kalau sudah masuk ke dalam, ternyata emang sekomplek itu ya, sekomplek itu. Iya, maksudnya sebenarnya kepatuhan. Kepatuhan. Kepatuhan karena kepatuhan kita sebagai petugas, karena kan emang berisiko tinggi ya, karena semua cairan tubuh manusia itu kan masuk ke laundry semua kan. Iya. Jadi bawel sih akunya ya.
Iya harus bawel kali. Aku bawel, aku galak gitu. Biar semuanya teman-teman kan tidak terpapar ya. Oke. Karena sehat itu kan mahal. Ada satu lagi pertanyaan boleh. terakhir sebelum kita selesaikan, karena ternyata nggak kerasa sudah mau 30 menit ya. Iya, udah mau 30 menit. Ternyata pengen nambah ya. Iya. Next apa lagi deh, Audrey? Boleh. Oke. Terakhir Teh, kalau diminta untuk memberikan saran apa yang bisa diberikan ke masyarakat, sobat sehat semua yang mungkin melihat ternyata laundry itu begini loh, itu begini. Boleh kali sih? Boleh Apa Teh? Sarannya berkaitan dengan laundry. Okay. Sarannya itu kita hidup sehat sih sebenarnya. Sarannya itu jaga kesehatan, karena kesehatan itu sangat berharga ya. Gitu. Kalau untuk linennya, saat masuk ke rumah sakit Durensawit, insya Allah proses atau prosedur untuk pencucian linennya itu insya Allah yang nyampe ke masyarakat itu, yang nyampe ke pasien kita dan petugas, semuanya sudah bersih. Karena kita juga linen kita secara rutin sudah di cek lab ya. Sama lab per 6 bulan itu ya? Ya betul, per 6 bulan. Mulai dari tahun 2022 kita sudah melakukan itu sampai saat ini dan hasilnya semuanya negatif. Jadi sarannya itu jangan khawatir, masuk ke rumah sakit Durensawit akan mendapatkan linen yang bagus. Nextnya kita semangat untuk bisa expand keluar. Ya betul, expand keluar untuk pencucian ya. Iya. Kita siap menerima pencucian dari luar, akan dibicarakan lagi dengan tim manajemen. Oke, jadi siapnya. Iya, Siap-siapnya itu. Targetnya laundry adalah, targetnya IPML adalah kita menerima pencucian dari luar. Oke, itu project selanjutnya dan biar ada income ya. Iya. Biar nggak cuman ini aja kan, ternyata linen itu bisa dimanfaatkan juga. Linen gitu. itu bisa menghasilkan juga. Oke, terima kasih Teh untuk sharingnya. Semoga sobat sehat semua jadi tahu kalau linen itu nggak segampang itu dan ternyata sebanyak itu yang dicuci. Iya, baru terinfo ya kalau udah sampai 1.000 kg. Sampai 1.000, terakhir 500. Iya benar. Terakhir 500 kan? 500. Terakhir kok 500. 500 iya, terakhir. Sekarang udah 1.000. 1.000. Wow. Oke, luar biasa. Jadi biar semua tim aku biar sehat semua ya. Amin. Buat teman-teman juga selalu jaga kesehatan. Salam sehat. Oke. Terima kasih Teh Iis. Ya Mas Eko, terima kasih atas undangannya. Oke. Itu sobat sehat semua. Jadi terima kasih buat sahabat sehat semua yang sudah mendengarkan sampai akhir dan sampai jumpa di podcast selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Ya.